Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Retalia Mujitarani dengan NIM 18222104 akan menjelaskan tentang materi sikloid. Nah, sikloid ini apa sih? Sikloid itu merupakan suatu kurva yang terbentuk saat sebuah titik pada lingkaran itu mengikuti gerakan bergulirnya lingkaran sepanjang garis lurus. Nah, nama sikloid ini sendiri diciptakan oleh Galileo pada tahun 1599. Beliau ini mencoba mencari luas di bawah kurva dengan menjiplak keduanya dan lingkaran pada lembaran logam. Nah, kemudian beliau itu memotong dan menimbangnya. Nah, kemudian beliau menemukan eh, perbandingan keduanya tepat 3:1. Jadi ketika silikoid itu 3, nah lingkarannya itu 1 gitu. Artinya apa sih? Jika luasan lingkaran adalah pi kuadrat, maka luas di bawah sikloid itu menghasilkan 3 pi r kuadrat. Nah, sikloid ini memiliki beberapa sifat menarik, yaitu ketika kita menempatkannya di dunia fisika ya terutama jika kita membalikkan dua sikloid dan menggantungkan pendulum di antara keduanya yang panjangnya itu setengah jalur ayunannya juga akan menjadi sikloid. Ju- Nah, itu akan menghasilkan sikloid. Nah, kemudian bentuk sikloid itu akan mematahkan jika sikot menjadi dua lalu dilepaskan dan akan menuruni tanjakan dalam waktu yang paling singkat gitu. Nah, kemudian di sini kita akan mencari persamaan silikoid. Persamaan silikoid itu untuk mencari persamaan sikoid itu awalnya itu kita ya sudah saya jelaskan tadi bahwa kita akan menempatkan lingkaran yang menghasilkan sikoid ini lingkaran ini gambarnya ada dua saya menghasilkan sikoid di satu titik itu. Nah, dengan memisalkan hubungan antara variabel yang terlibat. Nah, kita dapat menggambarkan koordinat titik pada sikoid ini. Ini ada koordinat ya, ada koordinat Y sama X. Terus kita akan menarik jari-jari dari titik pusat ini ke juring sini. Jari-jari lingkaran yang menghasilkan sikoid. Dan garis lurus ke bawah dari titik tersebut. Nah, jadi ini ke A ini adalah jari-jari dan tanda merah ini merupakan garis lurus ke bawah dari titik tersebut. Nah, jarak dari titik ke garis itu adalah koordinat Y. 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 Kemudian sementara jarak dari titik ke sumbu Y itu jadi dari sini ke sumbu X. Ini adalah koordinat X. Kemudian dengan membuat segitiga siku-siku itu, kita dapat menemukan hubungan antara X, Y, dan jari-jari lingkaran. Ini jari-jarinya. Nah, panjang panjang alas segitiga ini itu merupakan jarak total yang telah digulung oleh lingkaran atau X. Nah, ditambah jarak vertikal dari titik ke garis itu A.
Nih, ini. Kemudian kedua panjang tersebut itu sama dengan busur lingkaran yang telah dilalui. Nah, yang dapat diukur sebagai sudut theta ini. Nah, dikalikan dengan jari-jari ini, kalikan dengan jari-jari. Dengan demikian, persamaan persamaan silikoid, persamaan silikoid ini yang pertama itu ada X. Kita lanjut. Jadi ada X sama dengan R theta min R sin 0 dan ada Y sama dengan R min R cos theta. Nih. Nah, kemudian untuk mendapatkan persamaan tunggal sikloid, kita itu eh, menurunkan persamaan silikoid ini, menurunkan persamaan silikoid yang hubungan antara X dan Y itu tanpa parameter theta gitu. Jadi kita perlu menghilangkan theta tersebut dari persamaan parametrik ini. Nah, gimana caranya untuk menghilangkan theta? Yaitu diturunkan sehingga theta sama dengan sin min 1 dalam kurung X per R plus C. Dan di mana C ini merupakan konstanta. Kemudian memasukkan theta ini ke persamaan kedua tadi. Di mana persamaan kedua itu Y sama dengan R min R cos theta. Nah, kita masukkan tetanya yang sudah diketahui yaitu sin pangkat min 1 X per R plus C. Nah, kita masukkan Y sama dengan R dalam kurung 1 min cos dalam kurung sin pangkat 1 X per R plus C. Nah, ini tadi kan yang sebelah sini itu merupakan theta. Theta dari persamaan Y ini tadi. Kemudian kita menerapkan identitas trigonometri. Dengan menggunakan identitas trigonometri itu dapat menyederhanakan persamaan yang ketiga ini. Nah, jadi dihasilkan Y sama dengan R min R cos sin pangkat 1 X per R. R di mana ini adalah jari-jari. Karena C tadi konstan, jadi hilang. Nah, dari mana hasil dari R min R cos sin pangkat min 1 XR ini? Jadi ini dikalikan R kali 1, R kali min cos, gini. Oke, selanjutnya eh se- karena persamaan identitas trigonometri terbalik, kita menggunakan persamaan tersebut. Ketika identitas sin pangkat min 1 sama dengan cos pangkat min 1 akar 1 min X R kuadrat ini. Jadi kita masukkan persamaan keempat ini, di mana sin min 1 X per R ini merupakan hasil atau persamaan identitas terbalik dari cos min 1 akar 1 min XR kuadrat. Ini dimasukkan menjadi persamaan 6. Kemudian, setelah itu menggunakan
sifat inverse kosinus. Nah, apa sifat inverse kosinus ini merupakan dari cos pangkat min 1 X itu hasilnya adalah pi per 2 min sin pangkat min 1. Jadi, ini diturunkan menjadi Y sama dengan R min R pi per 2 min min sin pangkat min 1. Di cos ini diinverskan ya, inverse cosinus jadi pi per 2 min sin min 1 agar 1 min X per R kuadrat ini tetap. Nah, kemudian disederhanakan lebih lanjut menjadi Y sama dengan R min R dalam kurung pi per 2 min sin min pangkat min 1 akar 1 min X kuadrat per R kuadrat. Nah, ini diturunkan biasa ini. Kemudian diturunkan lebih lanjut lagi, Y sama dengan R min R pi per 2 min theta. Kemudian diturunkan lagi menjadi Y sama dengan R min R pi per 2 dikali silang ya, plus R theta, di mana min R kali min theta sama dengan plus R theta. Terus kemudian ya, selanjutnya Y sama dengan R min R pi theta per Rx. Nah, diturunkan lebih lanjut lagi, itu menjadi Y sama dengan R. Dalam kurung 1 min pi per 2 plus Rx. Setelah itu Y sama dengan R min R pi per 2 plus Rx. Nah, kemudian dari persamaan ke 9 ini kita bisa menyederhanakan lagi yaitu menjadi Y sama dengan R min R cos X per R. Dimana kenapa kok R cos menjadi cos? Karena 1 min pi R 1 min pi per 2 tadi kan sama dengan R cos gitu. Sehingga didapatkan persamaan tunggal silikoid itu adalah Y sama dengan R min R cos X per theta. Atau, jadi ini itu adalah proses penurunan-penurunan. Ini yang awalnya adalah X sama dengan R cos. Yang tadi kita pakai Y. Nah, sekarang itu yang X. Di mana X sama dengan R cos min 1 dalam kurung R min Y per R min akar 2 RY min Y kuadrat. Nah, bedanya di titik X sama di titik Y itu, kalau di titik Y tadi kita pakai sin, kalau di titik X kita pakai cos. Nah, ini adalah persamaan silikoid tunggal di titik Y, sedangkan ini adalah persamaan di titik X. Atau mutlak X sama dengan R cos min theta dalam kurung R min Y per R min akar 2 RY min Y kuadrat min Pi. Em, nah, ini merupakan persamaan silikoid akhirnya, yaitu ketemu mutlak X sama dengan R cos min 1, R min Y per R min akar 2 RY min Y kuadrat min Pi.
Nah, kalian bisa mengakses atau melihat cara penurunannya langsung di link YouTube yang sudah saya cantumkan di sini dan cukup untuk mudah dipahami. Silakan menonton video ulang di YouTube channel yang sudah dijelaskan oleh orang lain. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.